Udah jalan bareng, tapi gak kenal. Waduh, jangan sampai kayak gini deh. Untuk triwulan kali ini, kita tuh mempelajari tentang kuasa terakhir. Sekarang tuh kita udah memasuki pelajaran yang ke-11, yaitu mengenai hati yang berkobar-kobar. Pak Pendeta, aku mau nanya nih, kenapa sih pada waktu itu murid-murid Yesus tidak mengenali Yesus? Apakah karena waktu itu Yesus menyembunyikan jati dirinya atau karena murid-murid itu lagi bingung? Tapi Pendeta, pada saat murid-murid itu berkata, kan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, maksud dari kata murid-murid itu tuh apa Pendeta? Yo, what's up? Welcome back di Cornerstone Connection. Dengan saya Mark Richmond dan teman-teman saya Claire dan Armita. Hari ini kita akan mempelajari Cornerstone sama-sama ya. Tapi sebelum itu, supaya kita belajarnya lebih asik lagi nih, bagi kalian yang belum punya buku Cornerstone, bisa langsung minta ke tim Hope Channel dengan cara langsung aja hubungin nomor call center Hope Channel Indonesia untuk minta buku ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng lebih asik lagi. Bukan Cornerstone namanya kalau nggak ada kuis berhadiah. Nah, kalian harus pantengin video ini sampai akhir ya, karena pertanyaannya akan muncul di akhir video. Bener banget. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang apa nih? Apa tuh? Untuk triwulan kali ini kita tuh mempelajari tentang kuasa terakhir. Sekarang tuh kita udah memasuki pelajaran yang ke-11, yaitu mengenai hati yang berkobar-kobar. Widih, dari judulnya aja nih ya udah keren banget. Kayak gimana sih hati yang berkobar-kobar itu? Falling in love kali ya? Kok gitu sih? Berdebar-debar kali kalau jatuh cinta. Oh iya. Bukan berkobar-kobar. Benar. Udah, daripada kita bahas tentang berkobar-kobar sama berdebar-debar. Kalau gitu kita langsung aja baca pelajaran pekan ini yang terdapat di dalam buku Cornerstone kita. Dan bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, bisa langsung baca di dalam Lukas 24 ayat 13-32. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu ini, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati itu berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Oh, jadi ternyata ini lanjutan dari pelajaran kita minggu lalu. Masih pada ingat kan? Iya Iya dong. masih. Beneran, masih pada ingat Bener, ya? bener. Masih. Oke, jadi setelah melihat Yesus nggak ada di kuburan nih, Petrus dan Yohanes, mereka berdua pergi menyampaikan apa yang telah mereka lihat pada waktu itu. Nah, terus gimana tuh? Nah, terus ada 2 orang murid lain lagi yang berjalan ke Emmaus. Mereka nih lagi ngobrolin tentang kebangkitan Yesus ini. Pas Yesus datangin mereka dan jalan bersama-sama dengan mereka nggak ngenalin kalau misalkan ternyata tuh itu tuh Yesus yang lagi mereka ngobrolin itu. Bisa gitu ya. Mereka kayak sok-sok tahu dengan kejadian itu, tapi sebenarnya nggak tahu kalau yang mereka omongin lagi bareng mereka loh. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu kata paroikis yang sering diterjemahkan sebagai pengunjung itu sebenarnya mengandung arti ditempatkan sebagai orang asing. Ada ironi besar dalam kata-kata yang digunakan oleh murid-murid kepada orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, mereka bertanya, apakah kamu satu-satunya yang tidak mengerti apa yang terjadi di sini? Namun sebenarnya Yesus lebih memahami situasinya daripada para murid-murid. Nah, teman-teman, Yesus lebih mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang kalian tidak mengerti tentang kehidupan kalian, berdoa dan tanya pada Yesus. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama-sama dengan kita semua, Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom, Pak Pendeta. Pendeta. Baik-baik ya, Iya, puji Tuhan, sehat Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana? sendiri sehat-sehat gimana? semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mantap. Tadi kita udah baca pelajaran ke-11 kami dengan judul Hati yang berkobar-kobar dengan ayat intinya berdapat di Lukas 24 ayat 30-32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pak Pendeta, aku mau nanya nih, kenapa sih pada waktu itu murid-murid Yesus tidak mengenali Yesus? Apakah karena waktu itu Yesus menyembunyikan jati dirinya atau karena murid-murid itu lagi bingung? Iya, ini kan peristiwa yang berjalan ya, bahwa mulai salib, kemudian masuk ke kubur, kemudian tiba-tiba dibangkit. Mereka itu kan orang-orang yang boleh katakan musuh daripada orang yang berkuasa ya, dan lain sebagainya itu. Jadi mereka rasa bahwa ini sekarang kami gimana nih? Kami mau kemana gitu loh ya. Mereka harapkan bahwa akan ada hal yang menyenangkan bagi mereka. Mereka dapatkan berita, bahkan berita terakhir adalah hilang ya. Yesus hilang, dikubur nggak ada ya. Berapa lama, dan mereka jadi perbincangan mereka, jadi kekacauan itu, kebingungan itu ada dalam pikiran mereka. Mungkin kalau kita lagi bingung kan kadang-kala kita nggak tahu siapa yang ngomong sama kita dan lain sebagainya. Sampai mungkin disebut nama kita misalnya ya. Oh ini baru kita, oh iya, baru kita ngerti, oh dia gitu ya. Kalau nggak disebut nama kita atau tidak dipanggil nama kita mungkin akan jawab aja, apalagi ini dalam perjalanan.
Jangan lupa nih perjalanan dari mereka mau ke Emmaus itu kan 7 mil. Ya, 7 mil itu kalau sekitar 11 kilo sekian. Kalau 11 kilo sekian, zaman dulu masih jalan kaki, zaman sekarang udah mesen Grab ya, Gojek dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu memang mereka jalan, jadi yang kesedihan, kebingungan, mereka lagi membicarakan sesuatu yang lagi viral gitu ya, kalau sekarang istilahnya viral sekarang ya, yang memang lagi heboh di mana-mana. Tiba-tiba datang ke orang nanya, kamu ngomongin apa sih? Gitu kan? Apa nggak kaget mereka? Ini orang siapa gitu kan? Pelajaran kita katakan ini dengan kata yang diberikan bahwa itu pengunjung, ini orang kok nggak tahu. Di mana-mana sudah tersebar berita bahwa Yesus hilang, ya, dan berita yang coba mereka jelaskan dan mereka dalam perbincangan mereka itu sampai akhirnya Yesus ikut. Nah, mereka tidak tahu itu karena memang mereka dalam keadaan bingung, mereka lagi galau, bahasa sekarang ya, mereka lagi frustrasi dan sebagainya. Kemudian datang orang yang memang nanya, kemudian nggak tahu apa-apa mereka sama sekali gitu. Berarti mereka pada saat itu sampai nggak mengenali Yesus karena saking pikiran mereka tuh lagi kacau banget, lagi sedih begitu ya pendeta. Tapi pendeta pada saat murid-murid itu berkata kan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, maksud dari kata murid-murid itu tuh apa pendeta? Iya, kan dalam perjalanan itu kemudian mereka bicara keluar kalimat seperti itu. Bahwa mereka kan menginginkan Yesus itu jadi pemimpin mereka yang melepaskan mereka dari penjajahan Roma pada waktu itu. Kita tahu menjadi Roma pada waktu itu. Jadi mereka menginginkan kalau boleh ini Yesus memang nanti jadi raja, kita bebas, kehidupan kita akan lebih baik dibandingkan sekarang ini. Jangan lupa Yesus itu lagi naik, dia punya tren semuanya, orang tambah lama tambah kenal. Kalau istilah sekarang elektabilitasnya, hasil surveinya tinggi gitu ya, dan sebagainya. Karena semua orang sudah tahu dia bisa menyembuhkan, dia khotbahnya bagus, dia bicaranya lembut, dia segala-galanya dia. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka mereka mengharapkan lepas. Padahal kan kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk dunia ini. Dan berapa kali Yesus sebutkan bahwa dia datang bukan untuk raja dunia ini. Dia datang itu untuk membebaskan kita dari dosa. Di mana dunia ini sudah dikuasai oleh dosa, dia harus bayar itu dengan kematiannya agar kita boleh bebas dari dosa tersebut. Jadi hal yang mereka inginkan itu adalah bahwa memang nanti jadi raja, mereka tidak mengerti bahwa tujuan Yesus adalah bukan raja dunia ini, tapi memang membebaskan kita dari penjajahan dosa ini. Oh, jadi di sini kayak mereka Yesus dengan murid-muridnya berbeda pemahaman ya pendeta. Yang murid-murid maunya berpikirnya raja di dunia, tapi sementara Yesus itu berpikirnya memang raja untuk nantinya di kehidupan yang kekal. Nah, kira-kira Pak Pendeta, bagian mana sih yang membuat hati murid-murid ini berkobar-kobar? Dan misalkan nih Pak Pendeta, kita sekarang ini kan gak bisa bertemu langsung sama Yesus. Nah, dengan cara apa sih hati kita bisa berkobar-kobar seperti murid-murid ini? Iya, ini kan dalam perjalanan itu masih ngobrol, ngobrol semuanya, sampai pada masuk rumah kemudian mau makan. Pada waktu Yesus berdoa kemudian mencabut-cabutkan roti, baru mereka, ini siapa ya? Ciri khas seseorang kan ada ya, seseorang ada. Jadi pada waktu itu baru mereka sadar bahwa oh dia ini Yesus gitu loh. Baru mereka tahu bahwa dia Yesus. Kalian mungkin pernah terima telepon atau lagi nelfon kemudian orang nggak kenal suara kita. Siapa sih? Kalian oh sombong amat tuh baru gini juga udah lupa gitu kan. Padahal nggak hanya suara kan. Kira-kira seperti itu dalam perjalanan sampai ada titik. Oh iya nih si ini nih ya si ini nih, oh kamu sini ya, baru dia oh iya ketawa-ketawa biasa gitu. Jadi seperti itu pada waktu Yesus sudah melakukan mau makan itu baru mereka ngerti oh ini Yesus ini gitu loh. Ada ciri khas dari Yesus yang mereka tahu karena akan hal itu. Jadi begitu mereka tahu akan hal itu bahwa itu Yesus, wah senangnya bukan main dong ya. Betul. Orang yang dibicarakan, orang merasa susah sama ini kemudian ada di hadapan mereka, wah senangnya bukan main. Jadi mereka
berkobar-kobar itu kan saking mereka senang sekali bahwa mereka sudah ketemu dengan Yesus dan bahwa Yesus memang sudah bangkit. Yesus bukan mati, bukan diambil sama orang lain, bukan disembunyikan sama orang lain, tapi memang dia sudah bangkit dari kematian dan kami sudah melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus. Jadi mereka tuh begitu bersemangat akan hal itu dan inilah pekabaran yang diberikan kepada banyak orang. Jadi mereka pergi kepada orang lain, siapa Yesus. Bagi kita, kalau kita sudah tahu bagaimana Yesus mengasihi kita, kita baca firman Tuhan, belajar sekolah sahabat manusia dengan baik. Kemudian kita rasakan bahwa Yesus itu ajaib kali ya. Ya mungkin kalian pernah nggak ujian, kemudian tiba-tiba blank, kemudian berdoa, begitu berdoa bisa jawab ujian itu, rasanya kan wah makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bersyukur banget. Ya, kita hal seperti itulah sebenarnya berkobar-kobar kita untuk beritakan siapa Yesus sebenarnya. Dialah yang sudah menolong kita, dia sudah memberikan kita kehidupan, dia sudah lakukan segala sesuatunya, sehingga itu mempunyai satu keinginan bagi kita memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Dia datang, dia mati, dia sudah bangkit, dia sudah surga, dia sekarang mengangkat banyak hal dan melakukan banyak mujizat bagi kehidupan kita, maka kita pun harus bersemangat untuk memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Benar sekali. Terima kasih banyak Pak Peduna Beni yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ya. Juga teman-teman yang nonton di rumah bisa mengerti pelajaran kita ya. Ya, sekarang kita mau ikutin nih tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo Kak, nama saya Armita Sinaga dari kelas 12 dari Sekolah SMA Dharma Putra Advent. Oke, halo, perkenalkan nama aku Claire Leticia, aku dari kelas 10 asal sekolah SMA Dharma Putra Advent. Halo semuanya, aku Andrea Simorangkir, aku kelas 11 asal sekolah dari SMA Dharma Putra Advent Bekasi. Perkenalkan, nama aku Rija Salizia Pakpahan, asal sekolah SMA Dharma Putra Advent kelas 12. Setuju Kak, karena ketika dulu Yesus itu berada di tengah-tengah orang yang pada saat itu memang tinggal dan hidup di zaman itu. Sedangkan di zaman sekarang Yesus sudah berada di surga, jadi sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Dan ketika dulu itu pasti mereka sudah melihat bagaimana Yesus berperilaku terhadap semua orang, bagaimana Yesus melakukan mujizat, hal-hal yang sangat luar biasa, pasti mereka dapat membuat mereka lebih mudah mempercayai Yesus. Sedangkan kita yang tidak lagi melihat Yesus secara langsung, karena Yesus sudah berada di surga, kita pasti akan lebih mengandalkan iman ataupun rasa percaya kita dan hanya bisa mempelajari sifat ataupun bagaimana karakter Yesus dari Alkitab atau dari buku-buku yang ditulis oleh penulis yang mendapatkan ilham dari Tuhan. Setuju, karena pengikut Yesus pada zaman dahulu itu bisa lebih mudah percaya karena mereka dapat melihat langsung perbuatan mujizat yang Yesus lakukan. Sedangkan pengikut Yesus zaman sekarang ini, karena Yesus sudah naik ke surga, jadi pengikut Yesus hanya dapat memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Setuju, karena pengikut Yesus zaman dahulu itu mereka sudah melihat Yesus secara langsung, dan seperti yang kita ketahui juga Yesus dulu itu suka melakukan mujizat-mujizat, berkhotbah kepada orang-orang banyak. Jadi pastinya mereka lebih gampang percaya karena sudah melihat secara langsung. Sedangkan kita di sini pengikut Yesus zaman sekarang, kita hanya bisa mengetahui Yesus lewat Alkitab ataupun buku-buku roh nubuat, tapi kita juga memiliki iman yang besar dan juga rasa percaya yang besar kepada Tuhan. Jadi walaupun kita pada zaman sekarang tidak bisa melihat Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya dan memiliki iman yang kuat. Setuju, karena dulu pengikut Yesus melihat secara langsung Yesus melakukan mukjizat dan turun ke dunia. Terus kalau zaman sekarang kita cuma bisa percaya dan akan keyakinan kita dan juga iman kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kita udah denger nih pendapat teman-teman kita. Kalau menurut kalian gimana nih? Keren sih jawaban-jawaban mereka. Menurut kamu gimana? Setuju atau tidak setuju? Menurut aku sih ya, nggak setuju. Ya, karena
mau dulu atau sekarang sebenarnya sama aja sih. Lihat cerita Yudas mengkhianati Yesus. Iya ya, bener juga. Padahal udah sama-sama bareng Yesus, tapi tetap aja. Benar sih. Intinya pada zaman sekarang, mari kita menjadi pengikut yang percaya 100% kepada Yesus. Ya, setuju. Oke, anyway, waktunya untuk kuis berhadiah nih. Ini kan yang kalian pastikan kayak kalian nanti-nantiin banget dari tadi. Oke, dengerin baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Sebutkan nama orang yang memberikan pertanyaan tersebut kepada Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Sebutkan nama orang yang memberikan pertanyaan tersebut kepada Yesus. Teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format @_11. Jawaban, misalnya jawabannya adalah Yudas, maka ketik @cornerstone11 spasi Yudas. Jangan lupa memakai @ ya. Untuk pemenangnya kalian bisa cek di IG story Hope Channel Indonesia ya. Oke, berakhirlah sudah pelajaran kita pada pekan ini. Dan diminta Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan kepada kita. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini adalah bahwa hati yang berkobar-kobar di mana murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus itu begitu mereka tahu siapa Yesus sebenarnya, maka mereka begitu senang, mereka begitu sukacita, dan mereka kasih tahu kepada semua orang. Demikian juga dengan kita pada waktu kita membaca firman Tuhan, baca Alkitab, kita baca pelajaran sekolah sahabat kita dengar cerita kesaksian-kesaksian orang bagaimana Yesus sudah mengubah kehidupan mereka, maka sepantasnya kita harus bersuka, bergembira, kemudian kita beritahukan kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya yang sudah mengubah kehidupan kita. Amin, Pendeta. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kami minta Pendeta untuk mendoakan kami semua, juga teman-teman yang di rumah yang sama-sama belajar Cornerstone. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas kasih Tuhan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih karena kehidupan yang Tuhan berikan untuk masing-masing kami secara khusus dalam pelajaran kami yang memberikan kami untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Biarlah kami selalu bersuka, bergembira untuk memberitakan kepada banyak orang siapa Tuhan sebenarnya bagi kehidupan kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh jawab seruan-seruan mereka, agar mereka pun selalu bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik teman-teman, semoga pembahasan kita hari ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi kita harus meminta kepada Tuhan Roh Kudus agar memampukan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia menyaksikan Cornerstone dan juga kepada narasumber kita Pendeta Benny. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Baiklah, belajar firman Tuhan itu sangat menyenangkan ya. Kita pastinya selalu semangat untuk memperdalam pengetahuan firman Tuhan. Karena kita akan menemukan banyak pelajaran baru yang dapat mengubahkan hidup kita tentunya. Yaudah, sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection!